Kita langsung mulai aja bro. Bitcoin 52.000. Ya. Udah pada nggak nge-short lagi nih. Orang-orang udah pada nggak nge-short gimana nih bro? Nggak tahu juga ya. Mungkin masih ada yang berharap ke 35.000 tuh gue dengar bro. Gitu Gimana ya, itu? Kalau tanggapan lo gimana? Coba kasih tunjuk aja chartnya. Gimana? Jadi 35.000 possible gak tuh? kita langsung ya di sini lihat ya untuk chart weekly di Bitcoin. Jadi seperti yang kita ungkapkan bro. Kapan ya margin call live terakhir ya? Live terakhir, 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu kita ungkapkan bahwa there is no reason ya to short kecuali kamu mau dilikuidasi. Karena ini big momentum candle untuk Bitcoin. Ya, betul. Dan seperti yang sudah diungkapkan ya. Betul. Naik 10% dari weekly close-nya. Jadi dari yang kita ungkapkan di beberapa margin call yang lalu ya. Kalau teman-teman recall, kita ungkapkan big possibility ke 57.000 ya 58.000 karena di situ adalah big weekly bearish order block dan sekarang sesuai dengan yang teman-teman lihat ya di sini ya ilustrasinya. Jadi rally yang kuat lagi di weekly chart sehingga teman-teman pada full senyum nih kayaknya ya. kecuali yang short ya. Karena emang big possibility ya ini ke 57.000 dan juga 58.000. Nah kalau 57.000 apa tuh bro nextnya? Nah jadi 57.000 yaitu kenapa menjadi area yang sangat vital ya bro. Karena di sini ya kita pakai indikator bearish order block di sini dan juga kalau kita lihat ya based on price action analysis ya 57.000 itu mendekati ya 60.000 ya yang mana itu adalah istilahnya psychological resistance ya. Jadi orang kan ingatnya 60.000, 50.000 ya. Jadi angka-angka genap itu selalu membawa suatu reaksi tertentu di market. Dan salah satunya adalah reaksi penolakan. Karena mereka mikirnya 60.000 nih waktunya jual gitu. Tapi mungkin orang-orang yang retail ini pikirnya 60.000 nih waktunya beli ya. Mungkin yang suka nge-short di Telegram gitu bro. 60.000 beli. Gitu. Nah kita ngomongin deh temennya Bitcoin yang biasanya versi kalau orang di finance bilangnya high betanya dari Bitcoin yaitu Ethereum. Ethereum dari 1.900 kita bilang tuh 3.000. Iya. Itu bulan apa tuh bro 1.900? Jadi bisa dilihat ya di sini chart dari Ethereum. Ini kita call juga ya di private community kita untuk masuk Ethereum di 2.350 bro. Sekarang ETH ke 2.780 ya saat ini dan ini OTW ke 3.000 ya, di mana 2 margin call yang lalu kita ungkapkan ya, it's about time ya beberapa minggu ke depan kita lihat Ethereum ke 3.000 dan dari margin call terakhir ini naik 8%, congrats ya teman-teman yang masuk untuk Ethereum ya, dan kita udah call ini sejak cukup lama ya, dari 20 Januari ya di private community kita ungkapkan kalau ETH soon all later ke 3.000. Dan ini sekarang ya kita lihat juga weekly chart, it's very promising bro, dimana dia dalam upbender rally ya, karena memang ada di atas 13 and 21, 3.000 is getting closer and closer dengan momentum candle yang sangat kuat di sini untuk Ethereum. Jadi ini ETH arahnya kemana bro? First target ya, ini first target dulu gitu. First target kita ke 3.000, kenapa? Memang di situ tidak ada resistance kuat, tapi 3.000 itu adalah psychological resistance, sehingga pasti ya selalu ada reaksi di situ ya. Jadi reaksi itu most likely adalah sedikit ya rejection, ya ada orang yang take profit, ada yang jual juga. Dan setelah done ya di 3.000, ini kita lihat ada possibility ya Ethereum ke 3.500 ya. Karena itu juga psychological resistance dan juga di sini ada selling area di weekly chart di situ. Dan ketika ini udah tembus lagi ya, kita akan tes ya all time high di 4.800-an untuk Ethereum. Jadi emang super mega cycle ya tadi. Super mega cycle kali ini. Nah, kita ngomongin super mega cycle, ada sebenarnya satu project yang gue pernah bahas dulu di margin call sebelumnya. Gue lupa margin call keberapa, yaitu Stacks. Layer 2 dari Bitcoin. Gue udah bilang kan. Waktu itu kalau misalnya kalian belajar smart contract programming itu kan biasanya pakai Solidity ya. Kalau kalian mau bikin di atas ETH, kalian mau bikin di Polygon tuh pakai Solidity. Nah, Stacks ini menciptakan bahasa baru namanya Clarity yang dipakai. Nah, ini layer 2-nya Bitcoin. Kalau mungkin kalian yang zaman dulu 2021 taunya ini Blockstack bro, itu open source yang dipakai sama banyak developer Bitcoin ya.
block stack PBC dulu namanya, sekarang namanya jadi Stacks bro. Stacks itu pertama kita ngomong tuh masih 0,7 ya. 0,7 dan sekarang udah di $2.64. Nah, kalau nggak salah lu juga sempat kemarin call ya di private community. Benar. Jadi mungkin bisa lu bisa share bro, mungkin yang lu sharing di private community. Tapi ini kita udah ngomongin di margin call sebelum call ini bahkan ya. Dari harga masih 0,7. Jadi mungkin bisa dilihat ya screen ya. Di sini bisa dilihat ya, ini yang kita share di private community kita ya, di mana kita share di tahun lalu bro, bahkan bro, di 30 Desember ya 2023. Di sini kita ungkapkan stack project ya dengan valuasi 2 billion, 80% sirkulasi keluar, dan saat ini ya ada potensi retest untuk teman-teman bid di 1,25 dan 1,2 ya. Jadi kita ungkapkan di sini bisa menjadi alternatif ya untuk teman-teman membeli ya. Dan di sini ya sesuai ya teman-teman lihat ya chart yang kita bagikan untuk stacks, dan bisa dilihat ya langsung ke hasilnya ya. Di sini untuk stacks ya udah naik 100% dari area pembelian kita ya, di mana kita ungkapkan area bidding di 1,2 dan langsung kejemput semua, cuan 100%, teman-teman full senyum ya semua yang di dalam community. Ini gak ada yang bahas di Indo, satupun gak ada yang bahas ERC 404. Ya, ini adalah teknologi baru bro yang gabungin antara fungsionalitas token kripto dan juga fungibility-nya NFT. Nah ini baru nih naratifnya, ini kayaknya Indo harusnya belum ada yang bahas ya. Luar juga yang bahas kayak sedikit banget. Jadi memang ERC 404 ini juga bisa ya jadi suatu peluang ya, balik lagi. Karena smart contract-nya so far juga belum diaudit. Jadi very high risk to bet ya. Di ERC 404. Tapi balik lagi teman-teman kalau mau biggest return atau biggest reward itu juga harus take the biggest risk ya. Karena di sini nggak ada bro yang aman gitu ya. Setuju. Karena memang kalau aman ya obligasi ya mungkin ya. Beli obligasi aja atau reksadana mungkin bro. Reksadana pasar uang ya. Money market atau nabung aja ya kan. Tabung di bank aja gitu. Iya, karena memang di sini ya ada peluang ya untuk ERC 404 ini jadi ya selevel at least ya ke BRC 20. Iya, cuman ya problem itu tadi smart contract-nya kan banyak belum diaudit. Bener. Dan juga bisa dirakpul ya kalau dapat project kemarin yang salah banyak juga ya project yang mengusung ya tema ERC 404 kena exploit juga ya, karena masih rentah juga protokolnya. Jadi memang teman-teman harus sangat berhati-hati ya ketika masuk ke protokol-protokol baru, karena protokol itu ya mungkin kalau lagi pas banget ya bisa jadi kayak BRC20, tapi kalau enggak ya going to zero ya, karena memang ada systematic risk yang sangat besar ketika teman-teman berinvestasi pada sesuatu yang istilahnya masih janin bro ya. Jadi memang ya balik lagi ya, kalau mau berinvestasi pakai uang dingin aja dan siap resiko yang terburuk sambil berharap hal yang terbaik terjadi. Jadi kalian harus pakai risk management yang tepat ya. Optimism atau OP. Yang mana ini tinggal gambarnya masih ada ya. Tinggal kita tarik ke atas ya. OP naik 50% dari webinar terakhir. Cara kaya dari kripto. Kemudian kita ungkapkan Dogecoin ya di sana ya, dan Dogecoin mengalami kenaikan dari terakhir yang kita ungkapkan 15%. Kemudian kita juga ungkapkan di sini XRP ya, kemarin juga kita ungkapkan di webinar ya, juga ada kenaikan. Kemarin kita juga sempat ya call banyak juga ya di webinar terakhir ya, cara kaya dari kripto. Di situ kita ungkap Avalanche bro ya. Avalanche juga naik ya dari yang kita call 35% dan seterusnya ya. Volume juga lumayan besar, yaitu IMX bro. Immutable kan kita lihat ini layer 2 di NFT jaringan Ethereum ya. Benar. Kita lihat juga ini yang memfasilitasi token di ERC20 maupun ERC721 ya. Jadi RC20 sama 721. Ini buat banyak kan dipakai buat NFT sih sebenarnya. Benar. Ini dibikin sama James Ferguson. Ini gimana bro menurut lo? Jadi balik lagi ya teman-teman, ya ini mungkin bisa share screen di saya ya. Coba saya lihat ya di sini untuk IMX bro. Jadi memang satu ya kita lihat ya chart this very pumped ya.
jangan masuk, oke? Ya. Karena dia udah di sini. Jadi bilang nih jangan masuk nih. Jangan masuk. Ya. Kita cuman cerita sama pamer kadang. Di sini ya udah break market structure dari 2,45 ya. Itu berarti memang ada potensi ya kenaikan untuk IMX sampai kapan? Yes. Bukan sampai kapan ya, sampai mana ya? Ada possible ya bro ke $4 untuk IMX, tapi bukan jangan masuk sekarang juga ya, karena udah terlalu pampet dan ini pun juga kalau lihat dari Oktober ya 2023 ini udah naik 6 kali lipat ya. Jadi IMX ya kita lihat secara fundamental ya, ini pakai platform token terminal. Bisa teman-teman lihat ya dari 7 hari terakhir harga naik 33%, 30 hari terakhir naik 48%. Dan di sini hampir ya semua matriksnya ini lumayan naik ya. Fee yang dibayarkan naik 7% ya, 30 hari terakhir. Trading volume juga naik ya 7% selama 7 hari terakhir. Di sini saya nggak bisa dilihat ya bisnis modelnya, dan hampir semua metriknya di sini mengalami kenaikan ya. NFT marketplace, IMX. Jadi mungkin ini ya ada chance juga ya NFT ini mulai hot lagi. Karena likuiditasnya udah ini ya bro, udah mulai balik lagi. ETH mulai naik lagi. Marketplace NFT juga mulai naik lagi. Jadi itu bisa jadi suatu pertanda ya, ada kenaikan untuk market NFT ya. Dan kemarin juga ERC 404 itu juga membawa ini bro, membawa suatu sentimen ya yang positif, dimana di sini kalau kita lihat ya, kita lihat langsung aja ya metrik tentang NFT ya bro di dalam aktivitas on-chain-nya ya. Nah ini memang so far ya transaction-nya NFT ya di jaringan ERC 721 di sini masih belum tinggi ya, dimana transaction count untuk NFT itu masih di bawah ya. Tapi balik lagi sebenarnya teman-teman harus mulai masuk itu kalau memang hype-nya belum ada. Jangan teman-teman masuk ya ketika hype-nya ini udah terjadi, karena itu adalah hal yang sangat sia-sia. Jadi kita ada chance juga ya jadi exit liquidity kalau kita emang masuknya terlambat ya. Dan secara keseluruhan bro, kata NFT pun sebenarnya 1 minggu terakhir dari Lunar Crash ya, ini juga mengalami kenaikan ya, interaction sampai 7% ya. Jadi semoga ini adalah bottom ya untuk NFT ya. Nah ini ada yang minta bahas bro tentang Kaspa. Oke. Ada yang minta Kaspa. Jadi kita lihat ya ini chart untuk Kaspa. Oke. Di sini sayang sekali ya Kaspa dulu kita pernah call ya bro. Kalau area ideal ya untuk Kaspa itu buying around 0,07 ya. Sampai 0,068, tapi sayang sekali harga nggak sampai di titik pembelian. Karena overall market naik semua, padahal Kaspa ini juga salah satu project yang bagus, yang bisa teman-teman lirik. Tapi kalau sekarang masuk Kaspa kurang ideal, karena satu dia ada di area jual ya, atau selling area, dan dia sudah 3 billion bro market cap-nya. Lumayan gede, meskipun udah hampir 100% ya, token keluar 80% lebih. Dan Kaspa ini juga memiliki community yang sangat besar. Dan kalau ditanya lagi retest kemana, kalau misalkan retest ke 0,115 lagi itu ada ya potensi membeli untuk Kaspa, tapi nggak yakin juga ya dapat untuk retestnya, karena ini weekly candle juga momentum sangat kuat dan sekarang tertahan di 0,145 itu adalah area of value di weekly chart. Jadi kalau dia udah break market structure ya bro dari 0,45 ya, yang terjadi Kaspa itu adalah price discovery. Jadi istilahnya sudah tidak ada lagi area of value ya yang menahan Kaspa, dan itu pun bisa mendorong Kaspa sampai 0,25 bahkan 0,4 di 4618 retracement zone-nya. Sampel riset dari Akademi Kripto ya, semoga bermanfaat. Di situ teman-teman bisa lihat ya, kita buat riset gratis ya, titelnya BGB The Next BNB, The Rise of the Next Crypto Primadonna. Di situ teman-teman bisa lihat ya dari yang kita sampaikan ya, ini ada di halaman 4. Nah, ini weekly chart ya dari token
BGB. Ya, ini kita ungkapkan ini harganya masih di sekitar 0,6 sekian bro. Yang kita ungkapkan bahwa ini di risetnya bisa teman-teman lihat sendiri. Potensi first target tuh ya untuk BGB yaitu di 0,75 dan per hari ini udah hit langsung. Ya, target kita di 0,75 ya. Ini adalah area retracement 1618 untuk BGB dari yang kita call ya itu naik 27% bro. Jadi minta Rio bro, Realio. Oke. Realio kan itu end-to-end blockchain based, software as a service atau SaaS orang bilangnya kan. Ya. Untuk issuance ya, investment dan juga life cycle management. Coba jelasin bro. Oke, jadi Rio ya, ini kita call udah lama banget bro. Jadi kita call itu ketika harganya 0,13. Sekarang 0,86 ya. Berarti teman-teman bisa tarik garis itu kenaikan 627%. Teman-teman ini selalu nih bro, tiap kali kita margin call ditanya ondo render. Ya udah lu bahas dah ondo render. Ini ondo render ya. Terus tadi. Jadi kita bahas ya bro, ondo ya. Wah. Ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, dari terakhir yang ini yang dari private community ya, ondo udah full TP ya bro. Ini bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Jadi kita share ondo ya di private community ketika live itu di 0,21, TP di 0,3 ya. Sekarang hari ini ondo 0,3 pas. Jadi TP ya kenaikan 38% untuk ondo. Tapi jangan khawatir ya teman-teman yang free. Kemarin kita call ondo juga. Di margin call ketika ondo ini harganya di 0,24 bro. Sekarang 0,3. Jadi ada kenaikan 27% dari yang kita call di margin call live sebelumnya. Jadi congrats ya teman-teman yang masuk ondo. Masuk ondo, oke. Karena ada keuntungan ya bro, 30%. Dan di sini ya, ondo daily chart ada selling area di sini. Dan ketika dia berhasil ya melakukan break market structure di sini, sky is the limit untuk ondo. Sekarang tunggu dulu sampai daily chart itu close di atas 2,85 dan juga next target bisa sampai 0,4 ya, bahkan seterusnya ya untuk ondo ya, bahkan bisa sampai ke 0,6 ya. Nah ini dia nanya bro, itu untuk ondo, tadi untuk render gimana? Oke. Jadi render ya itu merupakan salah satu ya bro jagoan kita yang kita call dari lama. 0,9. Yes. Gue ulangi lagi ya, callnya dari 0,9. Dan sekarang ya untuk RNDR. Nah ya bisa teman-teman lihat ya kemarin kita sempat ya call render lagi ya itu di beberapa hari yang lalu ya. Dimana teman-teman pasti ingat ya callnya ya ketika render breakout ya dari wedge ini ya ada potensi continuation dari yang kita call naik 9,4% ya sekarang masih chopping around tapi ada di sekitar area bearish ya order block di chart harian dan sekarang 3 hari lagi ya kita dapat weekly close kalau emang dia break market structure di sini di atas 4,6 ya untuk render ya ini target kita bisa ke 5,5 ke 7 ya bahkan ke 9 ya untuk render. Karena memang render ini project yang cukup tinggi hype-nya sekarang. Dan kita call udah dari bawah banget. Saya inget banget dulu waktu koreksi ya ke 3,5 ya. Banyak banget orang yang farming engagement ya buat render ya. Ternyata malu lagi bro. Ternyata malu lagi dan balik ke 5,1 kemarin. Akash Network bro. Oke. Lu udah call dari lama sih sebenarnya. Udah lama ya ini. EKT ini ya. Yang super cloud ya, orang di crypto ini super cloud, Akash Network, AKT. EKT ya, bukan JKT ya. Bukan JKT, AKT 48 ya. Ntar 4,8. Jangan bercanda, jangan beli sekarang, nanti sabar dulu. Jadi, kita sering bahas ya, bahkan Akash Network ini. Akash Network itu kita bahas berbarengan dengan render tahun lalu. Saya masih ingat ya, around Oktober ya. Itu di video atau di webinar ya bro? Itu webinar itu. Webinar ya? Iya, webinarnya ada di YouTube, bisa dicek juga. Tanggal berapa itu coba kita cari. Sekitar Oktober ya. Jadi Oktober ya? Iya, naik ya hampir 400%. 400%. Ya. Jadi EKT ini juga Decentralized Physical Infrastructure. Ya. Yang mana ya dia juga DePIN yang memang kita sering bahas juga ya. Ya. Dia memiliki efisiensi sampai 10 kali lipat ya bro dibandingkan provider lain seperti AWS ya, Google Cloud dan lain sebagainya. Jadi memang mau nggak mau kita harus akui bro kalau efisiensi dari kripto ini memang luar biasa. Mungkin membuat gerah ya para industri di Web2. Kalau semua orang ke Web3 ya ntar juga
industrinya sepi lagi jadinya. Betul. Ya, jadi udah nih gue kasih makan lo di sini semua ya. Kasih pisang nih. Ya kan, Akash Network tuh kasih pisang. Render kasih pisang. 3,6 gue bilang, ayo ini 3,6 gitu. Terus kan, 5,6, bang boleh gak bang 5? Capek bro. Itu gue kasih pisang, pisangnya dibuang aja. Ya dimakan kulitnya. Ya dimakan kulitnya. Terus pisangnya gue ambil, nih kasih lagi nih. Dibuang aja. BGB. Gue, nih pisang nih kan, BGB gue beli nih. 13 kan, tanggal 13. Coblos ya kan, coblos. Sekarang naik 14 aja. Bang, ini belinya di mana? Kemarin ngatain endorse. Sekarang tanya beli di mana? Kan gue kasih tahu belinya di mana. Capek anjing. Itu gue kasih pisang nih. Dibuka, dibuang, kulitnya dimakan. Terus dia lapar lagi kan, goblok lu monyet anjing. Kenapa terobsesi sama monyet? Karena IQ lu kayak monyet anjing. ini kalau apa stand up comedy kalah nih sama gue nih. Stand up comedy kalah. Tapi kalau Doge ini nggak UA suaranya ya? Ini nggak UA ini. Guk kan. Doge. Oke bro, ini boleh bahas nih. Menarik juga ya. Jadi Doge ya teman-teman, seperti yang kita ungkapkan ya. Kita bahas juga ya di session cara kaya dari kripto. Dari situ udah naik 13%-an untuk Dogecoin. Karena sekarang Dogecoin, ya ini pas juga ya bahas Dogecoin. Ya. Weekly chart ya dia nyerempet dikit ya di bullish order blocknya, juga dia di area equilibrium untuk Dogecoin. Dan di sini kemarin ya sempat ya ada hampir lebih dari 800.000 new address di network mereka untuk di Dogecoin. Dan ini yang juga nggak kalah menarik bro. Jadi ya. Dogecoin secara on-chain ya ini juga mengalami kenaikan yang sangat ya bro, signifikan. Doge itu sendiri. Dan ini saya lihat ya tadi di platform token terminal ya kurang lebih hampir 400% ya price to V rasionya meningkat Dogecoin. Berarti dari on-chain activity ya ini Dogecoin terus bergerak naik karena ada possible bro untuk X payment dan juga untuk misi ke Mars untuk Dogecoin. Jadi ya kita nggak tahu ya di belakang apakah Bro Elon ini accumulating hard untuk Dogecoin yang akan ditaruh ya ke dalam payment untuk X, karena udah naik 13% dari cara kaya dari kripto ya webinarnya. Sekarang weekly chart ya ada possibility ke 0,1 Dogecoin beberapa minggu ke depan ya, kita call di sini. On-chain activity meningkat, secara rumor juga naik. Kita selalu ungkapkan ya best safe ya 10x bet untuk meme coin for next cycle is Dogecoin. Nah ini ada yang nanya bro tentang PITH ya. First Party Oracle Network. Jadi backingannya kalau gue nggak salah Binance Labs. Ada juga ini bro. Oh ada Jane Street bro. Jadi Jane Street itu gue juga bingung kenapa Jane Street masuk. Karena Jane Street tuh setahu gue dulu dia hedge fund bonds bro. Dulu tempat kerjanya ini bro si Kribo, Sam Bankman. Nah apa jangan-jangan Sam Bankman masuk lewat Jane Street, nggak tahu. Gue nggak bisa bikin penuduhan. Cuman ini banyak backer besar bro. Kalau gue nggak salah salah satu exchange besar derivatif juga Bybit juga jadi salah satu partisipan bro di network ini. Oke. Jadi bisa teman-teman lihat ya di sini chart untuk PIT Network. Kita share ya PIT Network itu sebagai idea ya buat trade. Itu di 0,3 bro di private community, dan untuk idea pertama kita udah TP ya di 53%. Dan idea kedua yang Moonback 100% itu soon TP di 0,7 ya, sekarang harga di 0,63. Jadi sedang menuju TP. Dan kalau kita lihat di sini network activity dari PIT juga 7-day price naik 21%. 30 hari ya naik 73%. Dan di sini ya kita lihat dari token terminal, kita lihat core developernya ini terus mengalami kenaikan juga, diikuti dengan kenaikan harga. Jadi memang Oracle ya could be the next big things juga, karena memang ini juga ya ada ya calls TRB yang mana kita calls di private community juga ya, Oracle base ya naik ya lumayan ya dari private community ya, kita share naik ya 25% ada ya untuk TRB. Dan sekarang masih ya TRB ini ada peluang ya untuk going higher lagi ya.
bukan pom-pom ya, kita juga nggak berinvestasi di sini. Ya. Karena di sini TRB juga ada di weekly dynamic support ya. Ada chance visit $240 ya di bearish order blocknya untuk TRB ya, karena ada bullish divergence ya juga ya di weekly ya. Ini yang kita ungkapkan ya, sama dulu ya seperti kita ungkapkan space ID ya di weekly chart terbang. Ya, terbang ya. 156%. Jadi buy spot ya, hold, punya conviction, cari apa ya, balik lagi bukan endorse ya, nggak kenal juga dengan yang bikin project, yang bikin Taylor ya. ALT itu outlier ya bro ya. Ya. Outlier ya kan, decentralized protokol dia untuk roll up. Yang mana juga dia ini kan apa, dia bedanya adalah dia restake roll up kan. Jadi agak sedikit berbeda ya sama kayak Arbitrum, ZK Stack dan lain-lain. Ya. Dia restake roll up. Coba dibahas secara teknikal bro. Oke, jadi secara teknikal ya, ALT ya, dari yang kita ungkapkan terakhir, naik 30% bro, dari kita di margin call terakhir. Jadi memang ini juga salah satu co-foundernya Ethereum dan juga co-foundernya Polkadot, yaitu adalah Gavin Woods, juga terlibat ya bro dalam project ini. Balik lagi ya, nggak kenal dengan Gavin Wood ya, ntar dibilang di endorse outlier, mending endorse Altvesting. Ya ini teman-teman bisa lihat ya, 10% token yang udah keluar dan outlier.io. Di sini bisa teman-teman ya di stack roll up, cek di websitenya. Nah ini ada Gavin Wood juga, co-founder Ethereum dan juga Polkadot ya di sini. Dari yang kita ungkapkan naik 30%, kalau kita lihat weekly seperti apa ya, weekly 3 hari lagi ya, kalau memang dia bisa close di atas 0,4, ini project ini bakal terbang. Terbangnya kemana ya, kita lihat ya, karena ini price discovery, jadi kita gunakan Fibonacci retracement ya untuk melihat harga yang price discovery. Jadi ada chance ya outlier ke 0,75 ketika berhasil close di atas 0,42. Jadi ketika dia break market structure di sini bro, outlier bakal terbang ya. Tapi nggak tahu nih ya, ada nggak di exchange lokal ya. Tapi nanti teman-teman yang tanya ya belinya di mana, mungkin bisa diarahkan dalam Discord ya bro. Jadi ada Discord nanti. Free community juga kita di sana. Nah ini Altair ini kalau gue nggak salah dia di back sama salah satu hedge fund besar ya, VC dan hedge fund besar, Polychain Capital, di mana belakangnya itu adalah Olaf Carlson-Wee. Dia tuh kalau gue nggak salah dia karyawan pertamanya Coinbase yang OG Bitcoin dari 2012. Jadi kita selalu bilang ya kalau mau ngapain kita follow the smart money, dan backer-backernya juga ada ini apa, mantan general partnernya di A16Z, Andreessen Horowitz, si Balaji. Balaji. Ada Balaji juga, ada kalau gue ada orang yang Mesari, si siapa yang botak itu? Yang dia itunya, gue tau username sih, cuma Tubit itu loh. Ryan Selkis. Ada yang mau tanya apa nih? Kebanyakan dia minta semuanya gitu. Ini semuanya bro. Ada yang minta say. Say itu juga kita call juga ya bro di private community ya. Jadi teman-teman bilang apa aja, kita udah pernah call di private community dan naik ratusan persen. Jadi kita sempat juga ya call say ya, dari tahun lalu itu kita call itu wah dari bottom banget bro. Say naik 700% ya dari yang kita call ya. Semua ada recapnya di private community untuk say. Dan sekarang say ini udah break market structure lagi ya di weekly ya. Sky is the limit. Kenapa? Karena emang ini project yang very anticipating banget ya. Sekarang sedang tertahan sedikit VIP area ya. Ada kemungkinan juga ke 1,2, tapi balik lagi udah sangat tinggi ya, overextended. Sangat terlambat untuk membeli sekarang ya. Mending teman-teman cari alternatif lain, meskipun ini bisa naik, tapi dari perspektif risk to reward itu akan jauh lebih seksi untuk cari diamonds in the rough bro, atau berlian yang di semak-semak itu. Bisa kita lihat Solana ya, sekarang Solana di weekly ya sedang berhadapan dengan area di 111 ya. Ketika dia udah close ya di atas 111, Solana next area to be tested itu di 140 bro, dimana itu adalah bearish ya, order block di weekly chart. Very possible ya kita ke sana ya untuk Solana, karena kalau sekarang di daily dan juga di weekly masih tertahan resistance ya, dimana di sini ada solid resistance di 120 untuk daily chart.
Tapi sooner or later juga ada chance ya ke 140 setelah berhasil break dari daily resistance di 130. Masih ada chance untuk upside ya buat teman-teman mungkin ya di Solana. Karena memang Solana ya secara ekosistem dan juga fundamental terus growing bro. Walaupun mati-mati ya kadang. Ya, cuma sekali tapi tahun ini. Cuma sekali ya. Itu kita puji ya. Iya, kita puji ya. Tahun sebelumnya 4 kali soalnya setahun. 4 kali. Mana? Kita harus bikin moto baru hashtag blockchain kok mati gitu kan. Iya. Blockchain kok mati. Harusnya nggak mati bro. Iya. Nggak pernah melihat ke depan. Mereka tuh doyannya Cardano. Apa sih Cardano? Kenapa sih Cardano? Lu monyet atau masih beli Cardano itu duit lu dipakai beli pesawat. Sama buru UFO. Oh dia mau buru UFO kan sekarang? Di mana? Di Atlantik. Bukan Alaska ya dia? Di Alaska juga ya. Alaska sama juga Atlantik juga ya. Naik pesawatnya buru pesawatnya UFO. Dia memburu UFO. Pakai duit kalian beli Cardano, kalian pikir. Masukin tuh ke kepala kalian. Gak mending daripada kalian donasi foundernya buat cari UFO ya bro. Iya, mending donasi ke National Geographic sekalian. Nah bener. Cari UFO-nya beneran. Cari UFO-nya beneran. Jangan lu donasi ke foundernya itu. Iya. Terus cuma jalan-jalan ngomong-ngomong di seminar. Developmentnya gak ada yang jalan lagi. Ngedis Bitcoin. Ngedis Bitcoin gitu. Iya dia ngedis Bitcoin terus sih kerjanya. Absurd sih emang ya. Absurd. Jadi jangan lah, udah ya cukup ya. Kalau itu yang untuk terakhir tadi karena gue udah baca kebanyakan tuh ada. Iya. Udah yang itu kita nggak mau bahas. Iya. Gitu aja. Wajib kalau kita suka-suka mau bikin boleh nggak apa-apa. Tapi selama lu masih mau belajar kita bikin terus. Bye bye.